Pamiarsa, Bali pindah ke pulau sani ketah ke bawah Pulau Seribu Pura. Sekancan tradisi lan budaya sani wenten taler kejangkepin antuk ajah-ajahan agama Hindu. Majang ring kramo Bali sani akehan megamo Hindu, nuenang tradisi utawi rerahinan sani kewastanin tumpak landep. Tumpak landep pinaka rerahinan majeng ring ide Betara Sang Hyang Siwa Pasupati sane pinaka taksu. Rerahinan tumpak landep puniki pinaka edan ring Rahina Saraswati. Rikala punika krama Hindu ngemargiang pamuspan ngaturang suksmaning manah antuk paswecan saking ide Sang Hyang Widewasa ring manifestasinyane ide Betara Sang Hyang Pasupati. Rahina tumpak landep puniki nepet ring rahina sanis cara kliwon wuku landep yening rereh ring kalender Bali kemargiang nyabran satak dasa rahina apisan. Kruna tumpak mawit saking metu sane meteges metemu yening empek meteges penguntat dados nyane tumpak punika pinaka rahina patemon wawaran Pancawara lan Saptawara. Inggih punika Pancawara kepuputin antuk kliwon lan Saptawara kepuputin ring sanis cara. Yening landep puniki meteges mangan. Antuk punika sekatah senjata sane mangan patut kebantenin. Sane mangkin senjata sane kaucap mangan punika sampun ngelimbak tegas nyane. Nenten wantah keris lan tombak kemanten sakemaon sekatah pekaryan imanusa sane melakar saking besi minangka di motor, mobil, komputer, mesin, miwah sane lianan taler persida kebantenin. Wenten pikamkam sane nenten dados lali kemargiang ring krama Hindu. Inggih punika nenten wantah nyumbah sekancan perabot sane canggih. Sakemaon mangda ngaturang sembah bakti majeng ring ide Sang Hyang Widi antuk manifestasinyane ide Betara Sang Hyang Pasupati sane sampun mepaice ring sekancan perabot sane ngwantu iraga ring kauripan. Sekadi sane kemargiang oleh Pande Keris ring Desa Bedulu Kabupaten Gianyar Bali Pande Nyoman Budiarto. Seniman sane pinaka Pande Keris Bali puniki negesang rahinan tumpak landep pinaka rerahinan suci anggen ngresikang taler nyuciang sekancan senjata sane kekaryanin nyane. Sane mangkin rikala rerahinan tumpak landep maka sami senjata punika kaantebang oleh ide Sulinggih. Om Swastiastu. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak telah diberikan kesempatan pada hari ini yaitu 30 Desember 2023 bertepatan dengan sanis sare kliwon uku landep atau yang sering disebut dengan tumpak landep. Jadi pada hari ini kami dari Prapen Keris Nami Pusaka yang beralamat di Jalan Raya Semebaung, Banjarmas Bedulu kali ini mengadakan kegiatan yaitu berupa Pasupati Keris yang dibuat di Prapen Nami Pusaka. Adapun tujuan dari upacara Pasupati ini adalah yang pertama itu artinya Pasupati itu adalah proses sakralisasi sebuah benda pusaka, khususnya dalam hal ini adalah keris. Jadi keris yang kami buat itu
dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini dan bertepatan dengan hari ini Tumpuk Lanep, kami siapkan sebuah upacara Pasupati atau proses sakralisasi keris, di mana memberikan yang mana tujuannya adalah memberikan roh jiwa terhadap benda pusaka keris tersebut sehingga menjadi suci, sakral sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Dan kebetulan yang paling utama dalam proses Pasupati ini itu yang pertama itu karena ada pesanan sebuah keris yang berbahan meteor murni, yaitu Miss Taylor dari Amerika. Jadi dia menginginkan bahwa kerisnya itu di Pasupati seperti diperlakukan seperti apa sesuai dengan adat dan budaya Bali. Dan kesempatan ini kami gunakan untuk mensosialisasikan kepada semeton yang lain yang membuat keris, yang mempunyai keris, baik itu keris kamartikan maupun keris sepuh yang dari dulu tidak pernah dirawat dan sekarang dibersihkan dan kembali di Pasupati pada hari ini. Seperti yang terlihat di sini ada beberapa keris yang siap untuk di Pasupati. Yang pertama tentunya ada yang dari keris Luk 9 dari miliknya Miss Taylor dari Amerika. Terus ada semeton-semeton dari Kintamani, ada dari Bangli, terus dari Karangasem juga ada, dari Ubud, dari tempat kami sendiri dari Banyarmas membersihkan pusaka yang lama tidak dibersihkan juga ada dari Gianyar juga ada, dan berbagai dan masih banyak lagi keris, dan juga ada keris penari juga ada yang di Pasupati. Jadi upacara Pasupati itu membersihkan, mensucikan sebuah benda pusaka agar menjadi sakral, mempunyai kekuatan atau roh jiwa, sehingga mempunyai sebuah energi dalam benda-benda pusaka tersebut. Majeng ring pande besi punika ring pande keris, yening ngaryanin keris sampun janten mewah taler upacaranyane mediosan. Punika maiketan ring sorohan keris sanika anggen. Antuk punika yening mekarya keris nenten bersidayang gelis puput sakemaon ngewerduang galah sanepini gelis wantah tigang sasih. Sekadi sane kekaryanin oleh Pande Nyoman Budiarte, rikala mulihang pesanan mekari keris saking Kramo Amerika Serikat. Keris sane kekaryanin punika taler pinaka jalaran angin ngemargiang spiritual minekadi yoga. Punika ngawinang yening mekarya keris patut ngeruruh galah lan rahina sane becik manut ring kalender Hindu Bali. Ngawit saking galah ngukur keris, ngaryanin bahannyane, ngaryanin guatan keris, ngantos upacara nincapang keris inucap. Ya, untuk membuat sebuah keris membutuhkan adalah sebuah proses yang panjang. Artinya pertama mulai dari menentukan hari baik membuat keris tersebut. Di sana ada pemilihan bahan keris sendiri itu terdiri dari 3 unsur logam, yaitu ada baja, ada besi, dan ada nikel atau meteor. Jadi
untuk proses pembuatannya setelah dilakukan persiapan, dan yang kedua dilanjutkan dengan proses pembuatan. Yang pertama itu proses membuat saton atau bahan, ya ketiga bahan tadi dicampur dulu, dijadikan satu menggunakan teknik tempa lipat, artinya ditempa, dilipat beberapa kali sehingga menghasilkan sebuah saton yang siap untuk dijadikan keris. Nah, sebelum saton ini dijadikan keris, dimasukkan dulu baja, disebut dengan istilahnya nyelorok atau nguajen istilah Balinya. Setelah nguajen inilah bentuk keris itu sudah mulai kelihatan yang disebut dengan ngetekung. Dia berbentuk segitiga seperti gunungan. Setelah proses nguajen, nah inilah sudah siap dibuat menjadi sebuah keris. Seperti apa bentuknya, apakah dia itu keris lurus, apakah keris luk, disebut dengan proses membuat calonan. Nah, di sini sudah mulai kelihatan bentuknya dan bisa dilakukan ke tahap berikutnya, tahap menggerinda, ya menghaluskan. Setelah itu ada proses penyepuhan, proses finishing. Finishing itu menghaluskan kembali atau nyangling, sebelum proses paling akhir itu adalah mewarangi. Mewarangi itu adalah nanti proses ini tujuannya memunculkan guratan-guratan pamor pada keris tersebut, sehingga nanti muncul dia gurat-guratan pamor yang berwarna putih. Dia bisa berupa, nanti muncul guratan itu hasil dari proses tempa lipat tadi. Dia bisa nanti muncul berupa garis-garis abstrak, ada terkadang muncul bisa bentuk-bentuk binatang dan lain sebagainya, atau bisa juga bentuk-bentuk manusia juga bisa. Wenten sekatah wentuk keris Bali. Taler wenten manut rahina embas ngantos kewigunan sang sane nuwenang keris. Keris sane kaanggen oleh seniman tari ring Bali janten sampun mediosan indik kawigunanyane. Punika taler keris sane kaanggen senjata ring pura. Kekaryanin antuk tata cara sane mediosan. Upacaranyane taler mediosan. Wenten keris sane kaanggen seselet kemanten, sekadi sane kaanggen oleh pejabat utawi perjuru ring desa angin nincapang rasa ring dewek nyane. Untuk keris ada beberapa fungsi sesuai dengan sikut pesikutan. Kalau di Bali yang paling lumrah itu kita kenal beberapa sikut, mulai dari sikut 13 itu yang disebut dengan Bimo Perkosa, sikut 14 itu Dharma Wangsa, sikut 15 itu Arjuna Pasupati, 16 yang agak ini harus hati-hati kalau menggunakan 16 itu Suksema Angel, itu jarang dipakai. Terus kalau 17 Naga Sampurna, 18 itu sikut Sasangka Parna, dan 19 itu Durga Ketemung. Jadi sikut-sikut ini mengikuti sesuai dengan fungsinya. Kalau di 13 itu cocoknya dipakai oleh para ksatria secara umum. Para pengiring itu juga, prajurit di sana bisa untuk sikut 13, lebih ke masyarakat umum. Kalau sikut 14 biasanya dipakai untuk orang-orang suci, seperti misalnya pemangku, pemuka agama, atau pendarma wacana, seorang pendeta sulinggih. Nah, seperti itu. Untuk sikut 15 biasanya untuk lebih arahnya ke perekonomian, itu untuk kesejahteraan, kemakmuran. Nah, itu di sikut 15. Kalau sikut 16 seperti yang Tiang sampaikan tadi, ini hanya
bisa digunakan atau disungsung di pempatan agung. Itu sangat keramat biasanya. Kalau kita secara umum tidak, ini sangat dilarang untuk sikut 16 Suksemoangel, itu lebih banyak bahayanya. Kalau sikut 17 itu naga sampurna, juga lebih ke untuk pejenengan. Tapi juga ini sikut 17 ini bisa dipakai untuk penari topeng, biasanya menggunakan sikut 17. Kalau 18 dan 19 ini lebih ke juga termasuk sikut yang keramat, lebih sering digunakan kalau di rumah sebagai penjaga rumah, ini yang tidak bisa dibawa kemana-mana. Untuk sungsungan, pejenengan itu biasanya sikut 18 dan 19. Kawigunan keris Bali sane metaksu puniki jantan nenten wantah ngedautang manah krama sane nyingakin. Sakemaon taler kesenengin oleh warga duro negara sane senang ring wisata spiritual. Sekadi sane kekantenang ring Yowana saking Australia puniki, ipun sampun suwe menang ring Bali. Saking suwe sampun nyenengin lan uning ring kewentenan keris Bali, punika mawinan rikala rerahinan tumpak landep sane kemargiang oleh nami pusaka puniki, ipun ngenikayang sareng nyaksiang acara punika saking ngawit ngantos puput. Saya suka belajar di keris Bali karena itu prosesnya ada banyak respect untuk dialami di bumi, dan ada sedikit lagi sihir di proses itu. Karena saya udah kerja bersama pandai di Inggris dan pandai di Belanda, tapi prosesnya di sini lebih spesial. Jadi saya grateful untuk bisa belajar pakai pandai Budiarta karena dia open knowledge gitu, like very open to teach. Saya ada banyak pertanyaan, juga saya ada pertanyaan di bahasa Bali untuk keris dan perapan Budiarta atau terminologi untuk apa ini. Pamiarsa, majang ring krama Hindu ring Bali, taksu sane wenten ring senjata keris punika sayu wakti wenten lan janten mebuat. Nyaberan 6 bulan patut kemargiang upacara ring rahina tumpak landep. Maka sami prabot utamanyane keris Bali patut kesarengin ring upacara punika. Kekawitin antuk pecaruan ring pekarangan ngantos ngemargiang pemuspaan antuk sinarengan. Sane kewalin oleh ide sulinggih, upacara puniki kemargiang sawetara 4 jaman. Rikala rainan tumpak landep puniki, taler katurang sesolahan bebalihan saking sekegong alit-alit, sesolahan topeng ngantos ke kidungan. Untuk memelihara atau merawat sebilah keris ini artinya sebetulnya kalau saya analogikan mungkin seperti sama merawat diri sendiri, atau lebih sederhananya mungkin merawat sebuah sepeda motor. Kalau merawat diri sendiri, dia tiap pagi perlu mandi, pakai parfum, pakai bedak, pakai sisir, dan lain sebagainya. Karena pasti kita mempersonifikasikan sebuah benda pusaka itu sama seperti diri kita. Khusus merawat sebuah keris, kalau itu keris baru, kamardikan itu relatif lebih mudah. Karena dia baru, jadi
eh, dengan cara diberi minyak agar karat-karat itu tidak masuk ke dalam bilah keris. Jadi minimal lah setiap bulan sekali ada di sana rerainan purnama, tilem. Nah, keris ini diupacarai. Ini berarti kita bisa membuka kerisnya, terus dibersihkan dulu dari minyak-minyak, dari kotor-kotoran yang melekat, lalu kembali diminyaki. Barulah disiap untuk diberikan sesaji apa yang bisa diaturkan, lalu disimpan kembali ke dalam warangka. Nah, tetapi untuk merawat keris yang atau benda-benda pusaka yang sudah tua, yang sudah sepuh, nah ini memang memerlukan waktu, teknik yang lebih lah. Karena seperti yang sampaikan tadi, persis merawat seperti motor tua juga sih sebetulnya, perlu perhatian yang lebih itulah. Artinya pertama, karena itu karat akan mudah masuk ke benda atau ke sebuah pusaka yang sepuh. Jadi ini kalau yang karat sekali, ini kembali harus dibersihkan dari awal dulu, harus direndam dulu di cairan atau air kelapa untuk membersihkan karatan. Saran saya di sini, hindari menggunakan bahan-bahan kimia yang merusak tekstur dan pamor dari sebuah keris itu, karena kita sudah punya cara yang tradisi yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Ya cukup dengan itu, minimal 3 hari lah proses untuk membersihkan karat ini. Setelah bersih, dilakukan nyeruk istilahnya dengan menggunakan jeruk nipis untuk membuka kembali pori-pori dari besi tersebut, dari logam tersebut, sehingga di proses terakhir nanti pada saat mewarangi, warangan bisa masuk dan melekat ke bilah keris tersebut. Dan ingat, nah itu kalau yang keris sepuh. Mungkin kalau yang baru bolehlah 6 bulan sekali atau setiap rainan tumpek. Nah, kalau keris sepuh ini harus lebih sering dirawat secara intensif untuk menghindari air atau yang memicu karat itu masuk ke dalam bilah keris tersebut. Pamiarsa, rahina tumpek landep puniki taler pindah ke jalaran angin nyecepang manah, kayun irage lan manah sareng sami. Antuk punika kramo kaabdiang mangde sayan mepinah sane becik medasar antuk nilai-nilai ajahan agama. Manah sane becik lan suci ngawinang irage presida ngeruruh pemargi sane becik lan patut. Ring rahina tumpek landep krama Hindu ngemargiang pemuspahan ring suang-suang berajan taler ring pura ngelungsur warunugraha ide betara Sang Hyang Siwa Pasupati antuk pasuwecan nyane micayang manah sane cacep mangde presida dados jatma sane meguna. Ring rahina tumpek landep puniki taler kemargiang pelukatan lan penyucian senjata tetamian saking leluhur. I'm very grateful to see ini komunitas pandai di Bali, ini komunitas sedikit esoterik. Saya ada lagi teman di sini, teman di Indonesia, nggak hanya bule tapi dia nggak bisa lihat komunitas ini, jadi ini ya hari spesial untuk saya. Kalau dari sudut pandang saya sebagai praktisi atau pembuat keris itu, saya sangat berharap sekali keris ini menjadi sebuah ageman atau senjata wajib untuk semua orang.
Karena kita sudah diwariskan, yang seperti yang jelaskan tadi, dari pesikutan kita sudah diwariskan. Jadi kalau kita seperti orang biasa, keris apa yang wajib, keris apa yang cocok. Kalau sebagai pejabat, seorang kesatria, keris apa yang cocok. Ini secara tidak langsung, artinya keris ini memberikan energi positif pada si pembawanya. Karena sesuai fungsinya juga, keris itu ada secara umum itu ada 4. Yang pertama, keris kecil itu disebut dengan keris sesikepan. Biasanya itu tidak terlihat karena dia kecil, paling panjang dia sejengkang atau 1 lengkat. Sehingga biasanya keris ini dimasukkan di dalam saku, di dompet atau di mana, di tas. Nah, itu disebut keris sesikepan. Yang kedua itu keris ageman atau seselet. Nah, ini biasa digunakan kalau di Bali itu seperti pecalang, termasuk pejabat juga. Nah, itu bisa diselet atau dibawa sebagai sebuah ageman. Ini secara tidak langsung akan menambah aura kewibawaan seseorang sesuai dengan fungsinya tadi. Terus yang ketiga itu ada keris pusaka atau pajenengan. Nah, ini jelas prosesnya pasti berbeda. Kalau ini kerisnya yang biasa disungsung mulai dari Pemerajan, di pura dan tempat suci lainnya. Dan yang keempat itu ya keris untuk dekorasi atau pajangan. Mungkin ini lebih cocoknya mungkin yang hanya sekedar penghobi dan ingin memiliki keris masih bisa, tidak ingin membawa, dan ini bisa untuk dijadikan dekorasi atau pajangan di rumah ataupun di tempat-tempat lain.